Selamat pagi, Collabers! Welcome to Collab, the very first YouTube channel dari Setia Nobel Indonesia. Collab merupakan sebuah medium edukasi seputar dunia bisnis, di mana kita mengusung ide kolaborasi bersama komunitas, pemerintah, aktivis, artis, maupun public figure. Nah, kali ini di episode pilot kita mengundang salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Mau tahu ceritanya? Yuk, ke dalam! Yuk, kita ngobrol langsung sama Fadli. Halo Fadli, apa kabar? Pertama-tama mungkin saya mau bilang makasih ya, sudah datang menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita. Apalagi ini kayak pilot episode dari kampus ya, YouTube channelnya. Tadi saya belum sempat menyebutkan nama komunitasnya. Teman-teman mungkin tadi sempat intrik ya, pas saya bilang komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Boleh mungkin dijelaskan ke nama komunitasnya apa, Fadli? Oke, jadi yang komunitas yang Kak tadi maksud itu adalah komunitas tangan di atas. Jadi komunitas tangan di atas adalah komunitas bisnis terbesar yang ada di Indonesia, di mana terdapat hampir kurang lebih 17.000 member di Indonesia. Terus Hebat ya. adapun di Makassar sendiri ada kurang lebih 350-an member yang aktif dan ada kurang lebih 500 simpatisan dari komunitas ini. Kayak gitu, Mbak. Dari namanya unik sekali ya. Jadi waktu saya pertama kali dengar tangan di atas, asumsi pertama yang ada di kepala yang muncul itu tangan di atas ini adalah komunitas yang bergerak di ranah sosial. Bukan di bisnis sama sekali. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain yang belum terlalu kenal dengan tangan di atas, boleh nggak sih Fadli coba jelasin kayak seperti apa sih value dan nilainya, terus kayak kenapa sih namanya sebenarnya tangan di atas gitu. Okay. Saya juga awalnya masuk di TEDA saya kira ini komunitas sosial. Ternyata lama-lama ternyata ini adalah komunitas bisnis gitu. Jadi kenapa namanya tangan di atas? Karena memang kita diharapkan menjadi salah satu pribadi-pribadi yang memang betul-betul bermanfaat buat yang ada di sekitar. Jadi TEDA itu punya tagline ini sukses mulia. Jadi sukses dalam artian kita berbisnis ya harus kita sama-sama sukses. Pokoknya terus di mulianya itu kita bermanfaat buat sekeliling. Jadi di TEDA itu ada berapa. Jadi value-nya kita sebenarnya ini, Mbak, itu lebih ke edukasi. Jadi kita biasa banyak orang bilang bahwa TEDA itu nggak show off, nggak terlalu terpublish. Memang kita lebih ke arahnya itu pembelajaran. Jadi di TEDA ada program TEDA edukasi, TEDA peduli, TEDA perempuan, TEDA kampus, TEDA program khusus Markom dan pelayanan kota. Yang tadi kita bilang, memang kita ada sosialnya, malah banyak banget. Boleh dong dijelaskan lagi. Di periode sebelumnya itu TEDA peduli itu kurang lebih hampir berapa ratusan juta yang uang yang dikelola untuk digunakan untuk kegiatan sosial, termasuk kemarin ke Palu, anak-anak langsung bawa bantuan dari sini ke Palu naik truk. Jadi ada berapa orang yang ikut naik truk, 2 truk itu hari. Terus kita setiap hari Jumat kita punya kegiatan charity food truck. Jadi kita ada truk yang makanan, kita parkir, pokoknya makan gratis siapapun. Yang singgah. Ada program-program apa saja sih buat member? Jadi memang value-nya memang kita itu di edukasi. Jadi program-program yang kita bikin itu lumayan agak padat di edukasi. Jadi ada namanya kuliah Telegram. Jadi teman-teman di TEDA itu punya grup itu di Telegram, bukan di pantas. Baru mau bilang jangan grupnya di Telegram. Di Telegram. Jadi kita ada edukasi setiap malam Senin. Jadi semua pokoknya sharingnya lewat itu grup. Terus ada namanya KMB, kelompok mentoring bisnis. Jadi
teman-teman yang punya bisnisnya sudah misalkan contoh ratusan juta, dia mentoring yang masih puluhan, masih jutaan. Jadi saling berarti tarik ada menarik. jenjangnya ya, Iya, ada jenjangnya Jadi ya. tidak ada jenjang, memang kita spesifikasikan, oh kau masih di sini, kita di sini kayak gitu. Terus ada namanya TLC, Training Leadership Camp. Nah ini yang paling penting, salah satu yang program paling istimewa buat di TDA. Kenapa? Betul-betul kita diajar jadi leadership. Jadi kadang kita berpikir selalu menyalahkan karyawan, padahal belum tentu karyawannya salah. Mungkin kitanya yang salah nyuruh kan, salah ini kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya 8WS, 8 Workshop Series. Jadi 8WS itu jadi semua kayak marketing, keuangan itu ada memang workshop khusus-khususnya. Jadi kita bikinkan dan undang dari pusat untuk bawa materi langsung kayak gitu. Oke. Ini dalam kurun waktu 1 tahun berarti 8 workshop seriesnya apa 1 bulan kah? Kalau 8 workshop series dia tergantung ini kebutuhan member. Jadi kita riset dulu dari 8 workshop itu 8 materi. 8 materi. Jadi apa yang paling dibutuhkan member dulu. Misalkan marketing nih untuk jualan berarti itu yang kita adakan dulu. Jadi tidak harus 3 bulan ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan sih. Oke, berarti tidak ada target yang misalnya satu kepengurusan nih harus mengerjakan 8 workshop harus selesai dalam 2 tahun, 1 tahun. Tapi diusahakan supaya untuk turun semua materinya. Cuman kita kondisikan dengan kondisi member sih Mbak, kayak gitu. Berarti setelah perekrutan member baru ya biasa diadakan? Iya. Atau sepanjang tahun? Kondisional sih Mbak. Oke. Jadi elastis ya TDA? Jadi ini apa? TDA ini apa ya? Tetap kita ini schedule kayak Coolgram kan rutin nih. Ada offline juga yang langsung bawa kelas. Jadi di TDA itu punya secret di ini di Citraland di ruko Borswa Senja lantai 2. Jadi memang betul-betul ruangannya itu untuk belajar memang. Jadi teman-teman belajar, implementasikan di bisnisnya. Belajar begitu pokoknya diarahkan belajar untuk, terus ya. Habitnya untuk ini. Belajar kayak gitu. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Minum Ki, dari tadi menjelaskan enak kopinya. Oh siap. Kayak gitu sih Mbak. Sampai orang bicara. Nah, satu lagi. Tadi ada TDA Peduli. TDA Kampus ya. TDA Kampus. TDA Kampus. Nah, sekarang saya mau tanya soal TDA Kampus. Secara kita dari Setia Nobel Indonesia, saya mau tanya-tanya tentang TDA Kampus. Kalau nggak salah memang kayak kalau TDA perempuan dan TDA Kampus itu ada strukturnya sendiri lagi, Di? Iya, ada ininya? Iya. Jadi struktur inti sendiri mereka. Iya. Kalau di TDA Kampus ada struktur sendiri. Jadi teman-teman di kepengurusan TDA Kampus bikin jadi setelahnya nanti insya Allah mungkin ke depan doakan mungkin kita akan bikin chapter di setup kampus. Oke. Nah, cuman untuk saat ini kita masih pengurus pusatnya yang kita ini. Jadi TDA Kampus itu untuk ini. Jadi kan kadang begini, Mbak. Banyak yang malu untuk gabung, saya belum ada bisnis. Anak-anak kampus biasa, saya belum ada bisnis kah, belum ini. Nah, TDA Kampus untuk itu. Jadi kita betul-betul jemput teman-teman yang mahasiswa yang betul-betul mau bikin bisnis. Ayo nih kita bikinkan lingkungan positif buat teman-teman mahasiswa. Silakan belajar dan pemateri-pemateri yang hadir itu pun kadang kalau sharing itu nggak harus dibayar, nggak ini kayak gitu. Oke, jadi memang betul-betul memang ini fasilitasi teman-teman mahasiswa. Oke. Idenya untuk bikin TDA Kampus sendiri itu dari mana sih? TDA Kampus sudah dari lama sih Mbak, dari pusat memang sudah ada. Oh, dari pusat. Oke. Sudah lama sih. Kalau TDA Kampus di Makassar sudah dari 2011 kayaknya. Jadi TDA kan sendiri sudah dari 2006 nih. Oh iya. TDA secara Indonesia masuk di Makassar itu di 2011. Jadi TDA Makassar kurang lebih sudah 9 tahunan lah kayaknya. Oke. Sampai ke mancanegara loh TDA. Iya, Ada di Hong Kong, Australia, Malaysia, Brunei, mana lagi? Udah. Sampai ke mancanegara. Nah, terus kalau untuk tadi kan ada 8 workshop series kan ya, kalau untuk yang TDA-nya, member TDA-nya sendiri. Kalau untuk yang di TDA Kampus ada kayak gitu nggak sih? Iya, kalau di TDA Kampus ada program khusus. Ada beberapa program khususnya kayak ini Kopdar, Kopi Darat, terus sharing. Terus kemarin ada namanya Millennial Trainer, jadi bikin event kayak fest. Jadi kita ngumpulin beberapa sosok yang betul-betul bisnisnya lahir dari kampus, yang sekarang masih sustain dan besar. Itu kita kayak gitu. Cuman untuk saat ini teman-teman fokus untuk bagaimana menjaga lagi dulu silaturahminya. Mungkin nanti ke depan yang kita bikin mungkin ada kegiatan besar yang kayak pesta wirausaha tapi lingkupnya di mahasiswa. Nah, tapi sekarang saya mau nanya nih, kalau untuk Fadli sendiri bergerak di industri apa? Jadi basic saya sebenarnya di industri sablon, industri pakaian ya.
Jadi sebenarnya ini bisnis ketiga, duanya bangkrut. Oke. Wow, kita perlu tanya-tanya tuh nanti. Jadi ini yang Gimana bisnis yang bangkit betul-betul memang sekarang lagi saya garap. Namanya Pak Dedi Sablon, mungkin teman-teman ada yang tahu. Apa ya? Berawal dari 3 sampai 4 tahun yang lalu saya bikin. Kenapa konveksi? Oh, kenapa? Ah, ah. Ya pernah sih sebenarnya bikin usaha ini itu sebenarnya coba-coba. Oke. Nggak ada harus kemarin nggak milih kenapa ini itu hari cuman saya lihatnya ada uang, saya lihatnya kebetulan mungkin dikasih lihat itu, saya beli alat baru belajarnya di YouTube. Oh, wow. Jadi memang otodidaknya dari nol sih, Mbak. Tapi Kayak gitu sih. sekarang enaknya begitu ya, kayak apa-apa kita bisa otodidak, betul-betul Iya, kayak betul-betul, kalau keren. dari diri sendiri ada keinginan untuk melakukan sesuatu tuh self learn itu udah gampang banget sekarang. Kayak ini aja kita pakai YouTube channel untuk berbagi informasi sama kalian. Nah, tadi sempat di-mention Fadli bilang kalau sempat jatuh bangun lah Oh, iya. di dunia bisnis. Kalau saya pribadi sih suka penasaran ya, apa sih yang bisa bikin bangkit lagi gitu? Ada nggak peranan TDA yang membantu Fadli untuk bangkit lagi? Oke. Jadi saya masuk di TDA itu tahun 2017. Jadi saat itu memang bisnis lagi ini sih, lagi naik turun tapi anu lah hancur banget menurut saya waktu itu. Uang secara nilai ada, tapi secara cashnya nggak ada ternyata kayak gitu. Memang di TDA itu yang paling enak sebenarnya adalah yang langsung kita rasakan adalah support systemnya. Jadi support system yang ada di TDA betul-betul kita down, teman-teman datang, kenapa Ki, ada yang bisa dibantu. Memang betul-betul enak gitu. Jadi kita tadi yang down ternyata yang disupport lagi bangkit lagi. Basisnya berarti kekeluargaan ya, di betul-betul TDA ya. kekeluargaan. Tadi sempat disampaikan sama Fadli kalau adik-adik di dunia kampus tuh kadang masih suka bingung nih kalau untuk memulai bisnis tuh bagaimana. Sama berawal dari kampus ya, bisnisnya berawal dari kampus. Jadi kemarin yang saya tangkap itu, kebetulan saya sangat ngefans sama ini siapa, Bob Sadino. Ah ya. Pokoknya itu Mereka bilang saya gila. Oke. Ngefans banget lah kemarin. Jadi pernah coba lihat-lihat Jaya Setiabudi apa semua. Jadi memang kayak gini, kan kita punya ide, jangan terlalu lama pikirnya. Kalau masih mahasiswa ya, kalau kita masih muda jangan terlalu lama mikirnya. Nanti begini, gimana jualannya, panas-panasnya gimana, ngamperinnya gimana. Pokoknya kalau ada ide, cukup uang, jalanin aja Mbak. Maksudnya jalanin, pokoknya langsung jalan. Pokoknya langsung action. Nanti dipikir selanjutnya apa dibikin. Sambil jalan ya berarti ya. Karena kalau kita bikin sesuatu, terus baru dipikir loh nanti begini, lama-lama tuh nggak jadi. Nggak jadi. Banyak pengalaman pribadi kayak kalau saya kayak gitu nggak jadi. Mumpung masih muda, katanya mumpung masih muda, habisi jatah gagal dulu sih. Ya. Kalau sudah ada anak ya, aduh nggak bisa. Baru mulai banyak yang dipikir gitu. Oke. Terus terakhir, kalau mau daftar di TDA. Untuk saat ini itu kita open recruitment member itu 6 bulan sekali. Oke. Untuk info-infonya bisa follow akun TDA IG? Makassar ya IG-nya TDA Makassar, nanti akan disampaikan di situ. Tapi pokoknya gini, kalau saya berpikir kayak pokoknya kalau kayak ini jangan terlalu malu-malu, kan kadang ini malu orang gabung karena mungkin sudah besar di sana. Pokoknya daftar aja sih Mbak kayak gitu Ki. Jadi kayak kalau misalnya waktu pendaftarannya belum mulai nih bisa jadi simpatisan dulu ya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih waktunya Fadli dari Tangan di Atas. Mudah-mudahan sesi kali ini teman-teman banyak mendapatkan manfaat, informasi seputar salah satu komunitas dan komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Kita sekarang bahas di wilayah Makassar. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye. Hey man, upon the hill up here, I used to ride you. Love the way I watch the sun through my eye finger. We spent some times to the day we met.
tell me more your consolation.